Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Amma ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih terus dilimpahkan kepada kita sekalian. Dan kita juga mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan hikmah-hikmah atau nilai-nilai keimanan yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Nilai yang selanjutnya atau hikmah yang selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Atau fenomena keimanan yang selanjutnya yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita baca dulu. Berkata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salisan, yang ketiga. Kana Abdurrahman ibn Auf wa Umayyah ibn Khalaf sadiqaini fil jahiliyah di Makkah. Falamma kana yawma Badrin marra bihi Abdurrahman wa huwa waqifun ma'a ibnihi Ali ibn Umayyah akhidhan biyadihi. Wa ma'a Abdurrahmani adra'un qad istalabaha wa huwa yahmiluha. Falamma ra'ahu qala hal laka fiyya fa ana khairun min hadhil adra' allati ma'ak. Ma ra'aituka al-yawmi qat. Amalakum hajatun fil laban? Yuridu anna man asirani iftadaitu minhu biibilin kathiratil laban. Fataraha Abdurrahman al-adra'a wa akhadhahuma yamshi bihima. Qala Abdurrahman qala li Umayyah bin Khalaf wa ana bainahu wa baina ibnihi manir rajulu minkum al-muallim birishatin na'amah fi sadri. Qultu dhaka Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala dhaka alladhi fa'ala bina al-afa'il. Qala Abdurrahman fa wallahi inni la'aquduhuma idh ra'ahu Bilalun ma'i wa kana Umayyatu huwa alladhi yu'adzibu Bilalan bi Makkah. Faqala Bilal ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in naja. Qultu ay Bilal asiri. Qala la najautu in naja. Qultu atasma'u yabna sauda. Qala la najautu in naja. Thumma sarraha bi'a'la sawtihi ya ansar Allah
ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in naja. Qala fa ahatu bina hatta ja'aluna fi mithlil maskah wa ana adhubbu anhu. Qala fa akhlafa rajulun as-sayfa fa daraba rijla ibnihi fa waqa wa saha Umayyatu sayhatan ma sami'tu mithlaha qat fa qultu unju bi nafsik wa la najaa bik fa wallahi ma ughni anka syai'an. Qala fahabaruhuma bi asyafihim hatta faragu minhuma fakana Abdurrahman yaqul yarhamullahu Bilalan dhahabat adra'i wa faja'ani bi asiri. Wa fi Zadil Ma'ad anna Abdurrahman bin Auf qala li Umayyah ubruk fabaraka fa'alqa nafsahu alaih fadarabuhu bis-sayf min tahtihi hatta qataluh wa asaba ba'du as-sayfi rijla Abdurrahman bin Auf. Ini kisah Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf. Ya. Disebutkan bahwa dulu Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf adalah dua orang sahabat pada zaman jahiliyah di kota Mekah. Maka ketika terjadi perang Badar, Abdurrahman melewati Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah berdiri bersama anaknya, yaitu Ali bin Umayyah. Akhidan biyadihi. Jadi Umayyah mengambil tangannya Abdurrahman. Ya, jadi ini setelah perang. Ya, jadi usai perang, Umayyah tidak meninggal dalam pertempuran itu. Dia masih hidup dengan anaknya Ali. Nah, tentu orang yang dalam keadaan kalah begitu ingin mencari orang yang bisa menolong. Ya. Maka Umayyah pun menunggu sambil berdiri siapa yang kira-kira bisa menolong dirinya supaya tidak jadi jadi sasaran pedangnya kaum muslimin. Nah, maka dia lihat Abdurrahman bin Auf. Yang dulu mereka teman ketika Abdurrahman sebelum masuk Islam. Dan Abdurrahman ketika itu ma'ahu adra' qad istalabaha wa huwa yahmiluha. Jadi Abdurrahman itu sambil membawa adra' jama' min dir'. Itu baju besi yang merupakan hasil ghanimahnya. Ya. Jadi hasil ghanimahnya Abdurrahman bin Auf, dia mendapatkan baju besi. Ya, baju besi itu dulu sebagai suatu harta benda yang berharga. Ya. Mungkin sekarang tidak ada orang pakai itu. Ya, tapi dulu itu sebagai harta yang berharga dan jadi lambang kepahlawanan. Ya, baju besi itu yang dipakai ketika perang. Maka Umayyah mengatakan, falamma ra'ahu, ketika Abdurrahman melihat Umayyah, Umayyah mengatakan, hal laka fiyya fa ana khairun min hadhil adra' allati ma'ak. Ya. Apakah kamu mau hal laka fiyya, kamu butuh sesuatu enggak dari saya? Artinya supaya saya bebas, saya mau tebus apa saja yang kamu mau. Yang penting kamu lepaskan saya mau pulang ke Mekah. Ya. Itu kata Umayyah kepada Abdurrahman. Ya, karena sudah kalah kan? Ya, jadi tidak ada harapannya lagi. Maka dia cari temannya ini untuk melindungi dia. Dan dia bilang,
apakah kamu butuh sesuatu hai Abdurrahman? Fa ana khairun min hadhil adra allati ma'ak. Saya bisa lebih baik atau bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari baju-baju besi yang ada sama kamu sekarang. Artinya dia ingin menebus dirinya dengan sesuatu yang lebih mahal daripada baju besi yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf itu. Dia bilang, saya bisa kasih kamu lebih banyak, lebih bagus. Ya. Karena Umayyah itu orang kaya, kaya raya. Ya. Kepala suku lagi. Ya. Ma ra'aitu kal yaumi qat amalakum hajatun fil laban. Ya. Saya tidak pernah melihat peristiwa seperti ini sebelumnya, katanya. Jadi, apakah ada di antara kalian yang membutuhkan susu? Ya. Jadi Umayyah menawarkan suatu imbalan. Susu di sini maksudnya yuridu anna man asirani iftadaitu minhu bi ibilin katsira al-laban. Ya. Jadi dia ingin mengatakan, ya maksudnya kata beliau, ini bahasa kiasan yang digunakan oleh Umayyah bin Khalaf. Dia bilang, bagi siapa yang menawan saya, kemudian dia membebaskan saya akan tebus dengan memberikan ibil. Ibil itu unta. Unta yang banyak, yang unta itu memiliki susu yang banyak pula. Ya. Artinya dia mau tebus dia punya diri, yang penting dia bebas dengan harta sebanyak apapun yang diinginkan oleh oleh orang yang menawan itu. Yang penting dia bisa bebas. Nah ini karena dia sudah kalah, tidak punya hilah lagi, ya, tidak punya strategi lain kecuali mengemis, ya, mengemis kepada Abdurrahman bin Auf. Kalau ada di antara kalian yang ingin, ya, menawan saya dan kemudian dia bebaskan saya akan tebus dengan unta-unta yang banyak air susunya, berapa saja yang dia mau. Bahkan lebih baik, lebih mahal, lebih banyak dari harga baju besi yang kau punya sekarang. Ya, padahal Abdurrahman waktu itu membawa banyak baju besi. Ya, bukan cuma satu, adra. Ya, dia bawa banyak baju besi, dan baju besi harganya mahal. Ya, karena itu kan selain simbol kepahlawanan juga keberanian. Ya, itu memang alat perang. Ya, nah, dan di mana-mana kalau alat-alat perang itu mahal harganya. Ya. Alat perang zaman dulu memang seperti itu. Nah, kalau sekarang alat perang, kalau kita perang sekarang pakai pistol, satu pistol saja harganya sudah ratusan juta, atau bahkan ada yang miliaran. Ya, satu pistol saja. Apalagi tambah dia punya peluru dan seterusnya. Mahal. Pokoknya alat-alat perang itu setiap zaman alat perangnya beda-beda, dan setiap zaman juga alat perang itu pasti mahal. Ya, karena itu tidak semua orang yang punya. Ya, tidak semua orang punya. Ya, dan tidak boleh dijual bebas. Ya. Tidak boleh orang sembarang pegang alat perang. Kalau orang sembarang pegang alat perang, nanti bukan musuh yang dibunuh, teman sendiri. Ya, makanya kalau di negara kita mau beli senapan burung saja itu ada izin, harus ada izin, ya, supaya legal. Senapan burung saja. Ya. Kalau tidak ada izin itu legal, ilegal, tidak legal, tidak resmi, itu bisa bermasalah. Ya. Apalagi senapan senapan peluru tajam, itu harus dengan izin. Ya. Dan tidak boleh orang masyarakat sipil membeli senapan begitu saja. Dia harus punya sertifikat menembak dulu. Ya. Karena kalau kita yang pegang pistol, tembak ke atas kena di bawah. Ya. Mau tembak kaki kena di kepala. Ya. Karena pegang pistol itu kan harus latihan, tidak boleh sembarang. Ya. Latihan orang pegang pistol. Kalau tidak latihan tidak bisa. Ya. Salah tembak, bukan musuh yang kena, teman sendiri. Atau bisa jadi kena dada sendiri. Ya. Nah, itu kata Abdurrahman bin Auf, kata Umayyah, saya bisa kasih kamu lebih banyak, lebih mahal daripada
alat perang yang kamu bawa sekarang, atau baju besi yang kamu bawa sekarang. Saya bisa kasih orang yang orang yang menawan saya dan bisa saya tebus itu dengan sekian banyak unta yang punya banyak susu. Nah, itu lebih mahal. Fataraha Abdurrahman al-adra wa akhadhahuma yamshi bihima. Ya. Maka Abdurrahman pun, ya, karena ini selain temannya pada masa dulu, ya, namanya teman itu pasti ada rasa simpati. Ya. Abdurrahman letakkan dia punya baju besi, dan dia pun menuntun Umayyah dan Ali bin Umayyah. Ya, dua orang ini. Dan dia jadikan sebagai dia punya tawanan. Dan tentu kalau tawanannya dia, berarti dia yang bertanggung jawab. Ya, dia yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatannya. Ya. Karena kalau kaum muslimin menawan orang, maka tanggung jawabnya sama dia. Kemudian qala Abdurrahman qala li Umayyah bin Khalaf wa ana bainahu wa baina ibnihi manir rajuli minkum al-mu'allam bi rishatil na'amah fi sadrihi. Ya. Umayyah bertanya kepada Abdurrahman, siapa laki-laki yang di antara kalian yang pakai mu'allam bi rishah an-na'amah fi sadrihi? Orang yang pakai tanda, ya, di dadanya itu dengan bulu burung. Qultu dzaka Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ya. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib itu dia punya baju perang khusus. Ya. Dia baju perangnya itu, diraknya itu ada tanda situ, ada simbol. Simbolnya adalah bulu burung Raja Wali atau bulu burung elang. Ya. Nah, bulu burung itu menandakan apa? Kalau sekarang itu istilahnya DP bintang, ya. Bintang ampa, jenderal. Ya. Dulu pakai bulu burung di sini. Ya, berarti dia adalah panglima perang. Ya. Maka Umayyah mengatakan dzakal ladzi fa'ala bina al-afa'in. Dia bilang, itu orang yang bikin orang macam seperti ini. Jadi yang menaklukkan, artinya yang berpengaruh besar terhadap kekalahan kaum Quraisy itu Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena dia orang yang pertama membunuh siapa? Salah satu panglimanya Quraisy, Syaibah. Utbah bin Rabi'ah. Ya. Maka dia bilang meninggalnya 3 orang panglima perang pada Mubarazah itu berpengaruh besar kepada mentalnya pasukan musyrikin. Dan orang yang paling berpengaruh dari tiga orang yang diutus Nabi itu Hamzah. Maka Umayyah mengatakan orang itu yang paling banyak dampaknya kepada pasukan kaum musyrikin. Ya. Qala Abdurrahman, fa wallahi inni la aquduhuma idra'ahu Bilalun ma'i. Ya. Maka Abdurrahman mengatakan ketika saya membawa keduanya, tiba-tiba Umayyah dilihat oleh Bilal. Bilal ini kan dulu pernah diazab atau pernah disiksa oleh Abdurrahman bin Auf ketika pertama dia masuk Islam. Wa kana Umayyah huwa alladhi yu'adzibu Bilalan di Makkah. Faqala Bilal. Maka Bilal pun berkata, Ra'sul kufr. Dibilang ini, pentolannya orang kafir ini, dengkotnya orang kafir, Umayyah bin Khalaf. La najautu in naja. Bilal bilang, saya tidak selamat kalau dia selamat. Maksudnya, kalau dia tidak mati, saya harus mati. Ya. Dia membunuh. Ya, bilang,
Sekarang ente dapat. La najautu in naja. Saya tidak selamat kalau dia selamat. Maka qultu bi ai Bilal asiri. Ya. Abdurrahman mengatakan, Bilal, jangan. Saya punya tawanan ini. Jadi saya punya tanggung jawab, dia bilang. Nah, begitu kan kaidah dalam perang. Ya. Kalau saya yang tawan, saya yang tanggung jawab. Jadi keselamatannya ada di tangan saya. Kamu tidak boleh menyentuh dia karena ini sudah saya lindungi ini. Ya. Maka Bilal tetap mengatakan la najautu in naja. Dia bilang terus itu. Saya tidak selamat kalau dia selamat. Ya, baku tahu kita orang sekarang Umayyah. Dulu ente basiksa sama saya, sekarang ente mudap. Dia bilang dia membalas sakit hati ini. Ente ana dulu hampir mati ente siksa, dia bilang. Sekarang ente mendapat anak pedang. Tapi diulang-ulang terus katanya, tapi tetap Abdurrahman tidak kasih. Ya. Dia bilang, ya ibnas sauda, isma, atasma ya ibnas sauda. Ya. Jadi Abdurrahman juga sudah tinggi di suara. Dia bilang, hai anaknya orang hitam, kamu tidak dengar apa yang saya bilang? Saya punya tawanan ini, kamu tidak boleh menyentuh dia, saya punya tawanan. Ya. Tapi Bilal tetap bilang, la najautu in naja. Thumma sarraha bi'a'la sauti. Ya ansarallah, ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf. La najautu in naja. Ya. Bilal kemudian, karena Bilal itu kan tinggi suaranya. Muadzin, tukang azan, tinggi suaranya. Muadzin zaman dulu tidak pakai mic. Ya, tidak pakai loudspeaker. Kalau dia teriak memang betul-betul suaranya besar. Dia bilang, ya ansarallah, dia berteriak. Sarrah, dia berteriak. Ya. Karena tidak dikasih dia sama Abdurrahman untuk menyentuh itu Umayyah, dia berteriak akan. Nah, hai para tentara Allah katanya. Ini ada dedengkotnya orang kafir di sini Umayyah bin Khalaf. Ya. Maka orang-orang pun datang dan mengepung mereka. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak bisa lagi melawan. Mereka sudah dikepung. Ya. Wa ana adzubbu anhu. Qala fa akhlafa rajulun as-sayfa fa daraba rijla ibnihi fa waqa'. Ya. Saya pun berusaha melindunginya, tapi sudah dikepung oleh tentara kaum muslimin yang tadi dipanggil sama Bilal. Bilal panggil teman-temannya, dia bilang ini dedengkotnya orang kafir ini, ya Umayyah bin Khalaf. Datang kemari kalian. Ya. Maka karena sudah terlalu banyak yang mengepung dan tiba-tiba di antara kaum muslimin ada yang menghunus DP pedang, kemudian dia ayunkan dan tebas pedangnya, kena kakinya Ali bin Umayyah, kaki anaknya. Wasaha Umayyah tu sayhatan ma sami'tu mithlaha qat. Ya. Kemudian Umayyah pun berteriak dengan teriakan yang tidak pernah saya dengar dari mulutnya. Teriakan sedih, takut dan seterusnya. Ya, karena lihat DP anak sudah jatuh. Putus kaki. Ditebas sama pedang. Maka dia berteriak seperti orang yang pokoknya kehabisan. Seperti minta tolong gitu, berteriak minta tolong. Dengan kata Abdurrahman, saya tidak pernah dengar Umayyah berteriak seperti itu. Ya. Karena Umayyah ini orang jago, ya. Orang jago dia. Salah satu tokoh Quraisy. Dan dia terkenal sebagai tokoh yang sangat keras. Ya. Artinya pemberani. Tidak pernah terbayangkan dia dapat rasa takut itu. Ya. Tapi ketika itu kata Abdurrahman, dia berteriak ketakutan dan saya tidak pernah dengar dia teriak seperti itu. Artinya sudah bukan totofore lagi. Ya. Sudah bukan cuma gemetar. Ya. Dia sudah bayangkan kematian ada di depan matanya. Ya. Ma sami'tuhu mithla waqat. Fakultu
Maka Abdurrahman pun mengatakan, unju binafsik. La wala naja abik, wallahi ma ughni anka syai'an. Abdurrahman tidak mampu sudah melindungi dia punya tawanan. Dia bilang sama Umayyah, selamatkan dirimu. Dia sudah menyerah. Ya, selamatkan dirimu. Karena ini sudah apa ini? Sudah kepalang tangguh, sudah di ujung tanduk kamu ini. Saya tidak bisa bantu apa-apa, dia bilang. Abdurrahman bilang, saya tidak bisa bantu apa. Padahal ketika jahiliyah orang berteman baik sekali. Ya, sama-sama pengusaha, sama-sama pebisnis. Ya, sama-sama pebisnis orang. Waktu masa Abdurrahman sebelum masuk Islam. Ya, teman baik sekali. Tapi ketika itu dia bilang, saya tidak bisa lagi lindungi kamu. So pasukan kalian begini, ya. Nanti lama-lama saya jadi kena. Dia bilang, kalau begitu kamu selamatkan dirimu saja. Ya. Qala fahabaruhuma bi asyafim hatta faragu minhuma. Ya. Fakana Abdurrahman yaqul yarhamullahu Bilalan. Zahabat adra'i wa faja'ani bi asirhi. Ya. Kemudian ketika Abdurrahman bilang, sudah, saya tidak bisa lindungi kamu. Kamu selamatkan dirimu sendiri saja. Ya. Maka kemudian Abdurrahman pun lepas tangan. Maka tentara kaum muslimin menyerbu. Dan mengeroyok Umayyah bin Khalaf. Ya. Bi asyafihim hatta faragu minhuma. Ya, sampai mereka pun selesai dengan urusannya. Ya. Kemudian Abdurrahman mengatakan, rahimallahu Bilal. Semoga Allah merahmati Bilal, katanya. Kenapa dia doakan begitu? Zahabat adra'i. Ya. Sudah hilang saya punya baju besi, katanya. Artinya Abdurrahman tadi kan membayangkan, baju besi saya lepas, saya dapat unta. Ya. Nah, unta itu banyak susunya, karena dia kan pebisnis kan. Orang pebisnis itu dia bilang so hitung untung dia. Ya. Jadi dibandingkan ini baju besi yang cuma berapa biji, kalau saya dapat unta, ya, kemudian unta itu banyak susunya, susu itu saya jual, banyak dia untung. Nah, tapi apa boleh buat? Ya. Bilal kasih selesai dia punya tawanan itu, akhirnya tidak dapat dia tidak dapat unta. Sementara dia punya baju besi, dia sebuang. Jadi dia tidak dapat apa-apa, tangan kosong dia. Dia bilang, yarhamullahu Bilal. Semoga Allah merahmati Bilal. Zahabat adra'i wa faja'ani bi asiri. Ya. Dia menyebabkan saya kehilangan ghanimah yang pertama, yaitu baju besi. Wa faja'ani bi asiri. Dan dia juga menghilangkan saya punya tawanan. Yang tawanan itu tawanan berharga sekali. Ya. Tawanan yang kalau dia bisa lindungi, dia dapat untung banyak. Ya, dapat unta yang sangat banyak. Ya. Nah, itu adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf. Dan disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim, qala li Umayyah ubruk. Ya. Fabaraka falqa nafsahu alaih. Fadarabuhu bis-saif min tahti hatta qataluhu. Ya. Jadi ketika sudah banyak orang yang mengepung, Abdurrahman bilang sama Umayyah, ubruk itu apa? Tidur, telentang, tiarap bahasa kita, tiarap. Ya. Begitu Umayyah tiarap, maka Abdurrahman juga tidur di atasnya Umayyah. Ya. Supaya dia punya pikiran orang tidak mau tebas dengan pedang karena ada Abdurrahman di atas. Ya. Jadi dia tindis itu Umayyah bin Khalaf yang sudah tiarap, dia tindis. Ya. Supaya dia selamat. Fa'alqa nafsu alaihi, akan tetapi orang yang sudah mau teman-temannya Bilal bin Rabah ini tidak kehabisan akal. Ya. Fadarabuhu bisayfi min tahti. Jadi mereka turun, mereka tebas dari bawahnya Abdurrahman itu. Ya. Ini Abdurrahman kan di atas. Umayyah di bawah. Jadi dia tebas dari bawah begitu. Oh, kena. Ya. Kena juga. Wa asaba ba'du sayf rijla Abdurrahman bin Auf. Jadi sampai-sampai kaki Abdurrahman juga luka itu.
tebasan pedangnya mereka. Ya, mereka bagi dari bawah begitu. Ya. Ini tidak kehabisan akal orang. Ya, Abdurrahman tidak bisa melindungi. Abdurrahman kira orang mau tebas dari atas. Tidak, orang turun dari kuda, musyakan dari bawah. Hatta qataluhu. Sampai mereka membunuh Umayyah bin Khalaf. Nah, itu kisah Abdurrahman dan Umayyah. Ya. Pertama kisah tentang kesetia kawanan. Setia kawan dia. Bagaimanapun katanya saya punya teman ini. Ya, saya punya teman dulu. Ya, dan dia ingin melindunginya untuk mendapatkan apa? Ya. Ya, siapa tahu dia dapat apa? Ghanimah. Ya, rampasan yang lebih baik. Ya. Tapi Bilal yang membuat rencananya Abdurrahman itu gagal. Ya, sampai Abdurrahman sudah luka, kemudian baju besinya dia buang, ya, janji dari tawanan dia tidak dapat. Ya, Masya Allah. Nah itulah gambaran kisah keimanan Bilal bin Rabah, Abdurrahman dan kaum Ansar, ya, tentara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang keempat. Wa qatala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yawma idzin khalahu Al-As bin Hisham ibn Mughirah. Ya. Kisah yang keempat, Umar bin Khattab ketika itu membunuh khalnya, yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Khal itu artinya saudaranya ibu, dia punya om. Karena Al-As ada di pasukan musyrikin. Ya. Dan dalam perang itu tidak ada lagi itu hubungan paman dan keponakan. Ya. Pokoknya yang ada itu musuh dan kawan. Siapa yang berada di pasukan musuh berarti musuh. Siapa yang berada di pasukan kita berarti kawan. Ya, tidak dilihat lagi hubungan darah. Ya. Apalagi ini tentang mempertahankan keimanan. Ya. Maka dia pun berperang dengan pamannya sendiri, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Dan Umar bin Khattab berhasil mengalahkan pamannya itu. Ya. Nah itulah namanya keimanan. Ya. Jadi iman itu bisa membedakan atau dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, ya, kondisi perang tentunya. Ya. Dalam kondisi perang yang ada itu hanya musuh dan kawan. Ya. Kalau kondisi damai tentu berbeda. Ya. Berbeda ceritanya ketika dalam kondisi perdamaian. Tapi dalam kondisi peperangan, ya, siapa yang ada di pasukan musuh maka dia jadi musuh. Siapa yang ada di pasukan kita berarti dia jadi kawan. Ya. Kemudian yang kelima, wanada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ibnu Abdurrahman wa huwa yawma idzin ma'al musyrikin faqala aina mali ya khabith faqala Abdurrahman lam yabqa ghaira syakkatin wa ya'bub wa sarimun yaqtulu dalalat asy-syaibi. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga berhadapan dengan anaknya ketika itu, yaitu Abdurrahman. Dan ketika itu Abdurrahman masih musyrik, belum masuk Islam. Ya. Walaupun nanti Abdurrahman masuk Islam, karena dia di Badr itu selamat, ya, tidak meninggal. Kemudian dia nanti masuk Islam. Maka Abu Bakar bertemu dengan anaknya. Dan Abu Bakar mengatakan, aina mali ya khabith. Mana saya punya harta ya khabith. Khabith itu artinya orang jelek kan. Khabith, orang yang buruk. Buruk karena kesyirikannya. Ya.
Ya, maka Abdurrahman membalas ayahnya, lam yabqa ghairu syakkatin wa ya'bub. Ya. Tidak ada lagi hartamu. Tinggal apa? Tinggal pedang dan kuda. Ya. Wa sarimun yaqtulu dhalalash syaibi. Dan seorang sarim. Sarim itu orang pahlawan. Ya. Yang akan yaqtulu dhalalash syaibi. Yang akan membunuh orang tua yang tersesat katanya. Jadi Abdurrahman menganggap ayahnya tersesat. Ya. Nah, itu namanya pasukan musuh, ya. Jadi Abdurrahman melawan dia punya bapak Abu Bakar As-Siddiq. Ya, walaupun kisah ceritanya berakhir dengan berbeda dengan Umar bin Khattab. Berbeda juga dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Nah, berbeda juga dengan Umayyah bin Khalaf. Ya, jadi ada yang berhasil. Karena ini kan pasukan keluarga dan keluarga. Ya, makanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu kan, ya, atau siapa namanya, Utbah bin Rabi'ah, sebelum peperangan terjadi, dia bilang kita pulang saja. Karena yang kita melawan itu kita punya saudara sendiri. Ada yang keponakan dengan om, ada yang ayah dan anak, ada yang pokoknya keluarga. Ya. Makanya Utbah bilang tidak usah perang, ya, kita pulang saja. Ya, tapi Abu Jahal yang berpaksa untuk perang. Ya, akhirnya Abu Jahal mati, kemudian Utbah mati, Umayyah mati, ya, Syaibah mati, ya, dan yang mati-mati yang lainnya. Walamma wada'al qaumu aydiyahum ya'sirun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil arish wa Sa'd bin Mu'adz qa'imun ala babihi yahrisuhu mutawahishan sayfahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi Sa'd bin Mu'adz al-karahiyah lima yasna'u an-nas faqala lahu wallahi la ka'annaka ya Sa'd takrahu ma yasna'u al-qaum qala ajal wallahi ya Rasulullah kanat awwala waqatin awqa'aha Allah bi ahli syirk fakana idkhan fil qatli bi ahli syirk ahabbu ilayya min istibqa'ir rijal. Ya. Maka yang keenam, ya, peristiwa keenam, ketika perang sudah usai dan kaum muslimin menawan orang-orang musyrik yang masih hidup. Rasulullah SAW berada di pos atau di di tenda komando. Sa'ad bin Mu'adz melindungi beliau, menjaga beliau dengan pedang terhunus. Rasulullah melihat dalam wajah Sa'ad bin Mu'adz itu sesuatu yang menunjukkan dia tidak suka. Ya, jadi Sa'ad tidak suka. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, hai Sa'ad, saya lihat kamu kayaknya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh teman-temanmu. Ya. Saat tidak suka itu menawan. Dia suka mau kasih tewas semua. Ya. Dia tidak suka ada orang ditawan. Ya, dia bilang, ajal wallahi ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, betul. Demi Allah. Kanat awwala waqatin awqa'aha Allahu bi ahli syirk. Fakana al-ithkhanu fil qatli bi ahli syirk ahabbu ilayya min istibqa'ir rijal. Ya. Jadi ya Rasulullah dibilang kita tewaskan semua ini orang-orang musyrik. Ini kan perang pertama. Ya. Perang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kan tidak terjadi pertempuran. Ya. Ya, pada syariah sebelumnya atau mauqi' atau perang sebelumnya itu tidak pernah terjadi pertempuran. Ini perang Badar Kubra ini pertempuran pertama secara terbuka antara kaum muslimin dan orang musyrik. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, perang pertama ini seharusnya kita orang kasih pelajaran orang. Jangan kasih biar. Ya. Kasih habis semua. Dibinasakan semua, jangan ditawan. Tidak ada yang tawan. Pokoknya tebas semua di leher. Supaya orang tahu. Ya. Membuat mereka takut. Ya. Ternyata ganas juga kaum muslimin. Nah itu
Tapi Rasulullah SAW memberikan keputusan yang lain. Ya. Memberikan keputusan yang lain. Orang-orang yang masih selamat itu ada yang ditawan. Ya, tidak dibunuh semua. Ya, tidak dibunuh semua. Karena Rasulullah punya perhitungan yang berbeda dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Tentu perhitungannya komandan lebih luas ya, dari pertimbangannya anak buah. Ya. Komandan itu selalu melihat kalau kita melakukan seperti ini, apa keuntungannya untuk kita. Ya. Dan kalau kita tidak melakukannya, apa keuntungannya itu. Jadi pertimbangannya komandan itu selalu lebih detail, lebih luas, dan lebih jauh pandangannya ke depan. Ya. Karena nanti orang-orang yang ditawan di Badar ini, di antara mereka ada orang-orang pintar. Ya. Di antara mereka ada orang-orang yang pintar, yang bisa dijadikan sebagai sebagai guru, ya. Dan dibayar gratis, ya. Untuk mengajari kaum muslimin, ya. Mengajari baca tulis, mengajari membaca, menulis, dan yang lain-lain. Ya. Dan mereka tidak dibayar. Bayarannya apa? Bayarannya mereka bisa bebas. Ya, jadi nanti diumumkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menawan orang-orang itu diberikan pilihan. Ya, pilihan pertama, kalau dia mau bebas, ya, dia harus menebus dirinya sendiri, ya, atau dia harus mengajari kaum muslimin, ya, membaca, menulis dan seterusnya tanpa digaji. Ya, jadi kalau sudah berhasil dia mengajar, nah baru dia bebas. Atau pilihan ketiga, diselesaikan. Ya. Ini ada 3 pilihan yang diberikan oleh orang-orang kepada orang-orang pasukan musyrikin Quraisy itu. Ya. Kemudian yang ke-7, wan qata yawma idzin saifu Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu jadhalan min hatabin. Faqala qatil bihadza ya Ukasyah. Falamma akhadahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazzahu. Fa'ada sayfan fi yadihi tawilul qamah syadidul matn abyadul hadidah faqatala bihi hatta fataha Allah taala lil muslimin wa kana dzalika sayf yusamma al-aun. Thumma lam yazal indahu yashhadu bihi al-masyahid hatta qutila fi hurubir riddah wa huwa indahu. Kemudian peristiwa yang ke-7, ya. Pedangnya Ukasyah bin Mihsan al-Asadi patah. Ya, patah pedangnya. Ya, saking pokoknya dia tebas ke sana kemari sampai patah. Ya. Karena kan kalau orang perang itu kan kadang pedang kena di pedang. Pokoknya begitulah terjadi. Sampai patah pedangnya Ukasyah bin Mihsan. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, saya punya pedang patah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita sebutkan di awal bahwa kaum muslimin itu peralatan perangnya tidak cukup. Ya. Karena kalau orang perang kan biasanya bawa senjata itu lebih dari satu. Ya. Karena kalau satu patah ganti senjata yang lain. Ya. Maka Ukasyah datang sama Nabi, ya maksudnya mau minta senjata yang baru, ya, supaya dia pakai lagi untuk berperang karena senjatanya sudah patah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya senjata yang lain karena senjata sudah dipakai semua. Fa'atahu jadhalan min hatab. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya Ukasyah itu dan beliau sambung dengan kayu. Ya. Jadi sambung dengan sebilah kayu, diikat dengan kayu. Ya. Supaya tersambung itu. Maka Rasulullah mengatakan, faqatil bihadza ya Ukasyah. Kau perang pakai ini saja Ukasyah. Kemudian, falamma akhadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazzahu fa'ada sayfan fi yadihi tawilal qamah. Ya. Maka ketika dia terima itu pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaibnya katanya, ya,
itu pedang jadi sangat kuat. Jadi tidak seperti kayu. Ya, itu mukjizat. Ya, mukjizat. Maka pedang itu pun kembali dan tawil qam, seperti lebih panjang dari semula. Ya, karena ada sambungan kayunya itu. Ya. Syadidul matan abyadul hadidah. Ya. Jadi Jadi kokoh itu pedangnya, jadi kokoh dan warnanya jadi besi putih. Ya. Jadi macam lilang itu, lilang yang panjang, yang mengkilat, ya. Seperti samurai orang Jepang. Nah, padahal cuma kayu, ya, cuma kayu. Faqatala bi hatta fatahallahu ta'ala lil muslimin. Maka Ukasyah pun menggunakan pedang itu untuk berperang kembali, dia maju lagi ke medan perang sampai Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan dia berperang dengan pedang yang disambung dengan kayu. Masya Allah. Dan itu mukjizat Nabi yang diberikan kepada Ukasyah. Ya. Wa kana dzalika sayf yusamma al-aun. Ya. Dan nama dari pedang itu adalah al-aun. Aun itu artinya pertolongan. Ya. Jadi pedangnya namanya pertolongan, pedang pertolongan. Tsumma lam yazal indahu yashhadu bihil masyahid hatta qutila fi hurubir riddah wa huwa indahu. Sampai pedang itu kemudian tetap dipakai oleh Ukasyah dalam beberapa pertempuran selanjutnya. Ya. Sampai pertempuran lawan orang-orang murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia masih pakai pedang itu. Jadi Ukasyah itu ajaibnya selama dia perang, dia pakai pedang yang dikasih Rasulullah SAW dan pedangnya pedang kayu. Ya. Tapi katanya lebih kuat dari pedang besi, lebih tajam pokoknya tajam. Ya. Jadi selama Rasulullah hidup, kemudian pertempuran diikuti oleh Ukasyah, pedang itu terus yang dia bawa. Jadi keyakinannya kepada Rasulullah SAW, ya, keyakinannya kepada Allah. Biar cuma pedang kayu, kalau Rasul yang kasih, itu jadi hebat itu. Ya, jadi hebat pedangnya. Sampai Rasulullah meninggal, Ukasyah masih hidup, dia masih pakai itu pedang. Ya. Sampai beliau syahid di medan perang melawan orang-orang riddah, orang-orang murtadin, perang Yamamah. Perang Al-Yamamah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Ukasyah wafat di situ. Syahid di medan perang. Ya. Dan ketika dia syahid, pedang itu tetap ada sama dia. Ya. Itu namanya pedang Al-Aun, pedangnya Ukasyah ibni Mihsan Al-Asadi. Ya. Yang diberikan oleh Nabi SAW, yang ternyata sambungannya terbuat dari kayu. Jadzalan min hatab. Terbuat dari kayu. Nah, itulah mukjizat Nabi SAW yang dipegang terus oleh Ukasyah bin Mihsan, dan dia seorang ahli Badar, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Ini peristiwa yang ketujuh. Ya, jadi tentang mukjizat Nabi SAW yang diberikan kepada Ukasyah dan tentang keyakinan Ukasyah kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia tidak membantah ketika Nabi kasih dia kayu, dia bilang, dia tidak bilang, cuma kayu ya Syekh. Ya Rasulullah, cuma kayu apa ini? Tidak. Tapi begitu Nabi serahkan, dia langsung ambil dan dia pakai. Itu keyakinan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka tidak bertanya lagi, kalau Rasulullah yang kasih, pokoknya ambil. Ya. Kalau Rasulullah yang kasih, ambil. Nggak usah banyak tanya. Ya. Karena pemberian Rasul itu bukan pemberian sembarangan. Ya, itulah para sahabat. Apapun yang diberikan oleh Rasulullah, mereka cintai, mereka jaga baik-baik. Ya, seperti menjaga dirinya sendiri. Ya, seperti menjaga nyawanya sendiri. Bayangkan Ukasyah ini, pedang kayu itu, dia jaga sampai Rasulullah sudah wafat, dia tetap pegang. Ya, dia tetap jaga dan dia tetap pakai untuk berperang. Sampai ketika sudah mati pun dia tetap pegang. Ya, begitulah para sahabat menjaga amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu yang harus kita ikuti.
Ya, bagaimana para sahabat menjaga amanahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang amanahnya Rasul yang paling besar di hadapan kita adalah syariatnya. Ya, karena pedangnya sudah tidak ada, ya, pedangnya Ukasha juga tidak tahu sudah di mana. Ya, sudah 14 abad yang lalu, entah siapa yang ambil, siapa yang... Tapi yang masih sampai sekarang itu amanahnya Nabi adalah Al-Quran. Ya, ini amanah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka kewajiban kita harus menjaga Al-Quran, memeliharanya, ya, seperti kita menjaga nyawa kita sendiri. Ya. Begitu juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW, harus kita jaga dengan nyawa kita. Ya. Tidak boleh kita lepas begitu saja. Karena syariat, sunnah, dan Al-Quran sampai kepada kita, dijaga oleh para sahabat seperti Ukasha itu. Ya, seperti Ukasha menjaga amanahnya Rasulullah SAW. Sampai mereka korbankan nyawanya yang cuma satu orang cuma punya satu nyawa, mereka korbankan untuk menjaga syariatnya Nabi SAW. Ya, maka kita sebagai generasi penerus wajib menjaga syariat ini dengan apapun yang kita miliki, ya, termasuk nyawa sekalipun. Ya, menjaga Al-Quran, menjaga syariat, menjaga sunnah Nabi SAW dengan apa yang kita punya, harta, keringat, tenaga, ya, waktu, ya, bahkan nyawa. Kita harus korbankan untuk menjaga amanahnya Rasulullah SAW. Nah, inilah pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa. Masih ada beberapa peristiwa yang ada, insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang karena sudah sholat Isya. Sampai sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.